Bab 60, tersentuh oleh bakti. Terlalu banyak musuh. Untungnya, musuh datang dari barat di mana tanaman belum ditanam, dan mereka adalah monster kayu lemah yang bisa dia tangani. Yang harus dia lakukan hanyalah bertahan sampai pagi. Ketika pagi tiba, beruang raksasa merah dan minotaur hitam akan memulai hari mereka. Aku perlu mengulur waktu. Teman-teman, siapkan obor. Saat Sejun berteriak ke pintu masuk gua. Baah! BBA Alp! Berbunyi. Kelinci dengan cepat memasukkan obor yang telah mereka buat sebelumnya ke dalam keranjang dan mengikatnya ke tali. Kelinci hitam, bawa api dari dapur. Sementara Sejun menarik obor, dia memberitahu kelinci hitam. Dia mengira musuh, yang terbuat dari kayu, akan rentan terhadap api. Bang! Kelinci hitam dengan cepat mengambil api dari dapur di rumah bata. Kemudian, berdebar. Berdebar. Beberapa pengintai cabang mendekat. Bang! 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 Saat Sejun mengangkat obor, kelinci hitam menjaganya dan menjaga musuh. Wos! Sementara itu, Sejun mengangkat obor, menyusunnya dalam lingkaran, dan membakarnya. Dia kemudian melemparkan salah satu obor yang menyala dengan sekuat tenaga ke arah musuh. Swos! Swos! Saat obor terbang sejauh 50 meter dan mengenai garis depan musuh. Wos! Api ditransfer ke tubuh musuh. Untungnya, itu terbakar dengan baik. Berdebar. Pengintai cabang, yang terbakar, tidak dapat mengambil beberapa langkah. Dan jatuh. Kamu telah mengalahkan pengintai cabang kecil dari Ent yang rusak. Kamu telah memperoleh 25 poin pengalaman. Cabang pengintai lainnya bergerak ke samping untuk menghindari api. Teman-teman, teruslah membuat obor. Sejun menyuruh kelinci di gua untuk membuat lebih banyak obor. Suara mendesing. Suara mendesing. Dan kembali melemparkan obor ke cabang pengintai. Saat Sejun melemparkan lusinan obor, jumlah pengintai cabang yang jatuh saat terbakar meningkat, secara alami menciptakan tembok api. Kemudian, bang, 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 bang. Pengintai cabang yang datang melalui celah di dinding api ditangani oleh kelinci hitam. Bagus. Jika mereka bisa bertahan seperti ini, melempar obor sampai pagi, mereka akan baik-baik saja. Sejun menyerang musuh, melemparkan obor lagi. Wos! Kamu telah mengalahkan pengintai cabang kecil dari Ent yang rusak. Kamu telah memperoleh 25 poin pengalaman. Kamu telah mengalahkan pengintai cabang kecil dari Ent yang rusak. Kamu telah memperoleh 25 poin pengalaman. Poin pengalaman membanjiri saat dia membakar pengintai cabang. Selain itu, tanaman Anda telah memusnahkan hama. Anda telah memperoleh 1 pengalaman. Tanaman Anda telah memusnahkan hama. Anda telah memperoleh 1 pengalaman. Belalang merah mulai bergerak lagi, meningkatkan poin pengalaman. Setelah beberapa saat, kamu telah naik level. Anda telah memperoleh 1 stat bonus. Sejun naik level, mencapai level 22. Bagus. Saya akan mengalokasikan statistik bonus dalam sihir. Dia bahkan memiliki kemewahan untuk mengalokasikan statistik bonusnya. Kalau terus begini, aku mungkin akan menghabisi mereka sebelum fajar. Sejun mulai yakin akan kemenangannya saat itu. Gedebuk. Gedebuk. Hah? Seolah mengejek pikiran Sejun, makhluk setinggi lebih dari 2M muncul dari belakang barisan musuh. Pengintai cabang besar Ent yang rusak. Pengintai cabang besar dengan kaki panjang melompati tembok api. Tapi tetap saja, itu hanya kayu. Sejun melemparkan obor ke pengintai cabang besar, tapi memukul. Pengintai cabang besar menepis obor yang dilemparkan seolah mengusir nyamuk. Tampaknya memiliki ketahanan yang kuat terhadap api. Menisik. Sejun terkejut ketika obor tidak bekerja. Saat itu, berbunyi. Kelinci hitam menyerang ke depan dan mengenai kaki pengintai cabang.
Besar. Bang! Dengan serangan kelinci hitam, pengintai cabang besar kehilangan keseimbangan saat kakinya patah. Berbunyi. Kelinci hitam, yang melompat tinggi, mengangkat palu di atas kepalanya dan membidik tubuh pengintai cabang besar. Bang! Gedebuk. Dengan serangan kelinci hitam, pengintai cabang besar tumbang. Namun, buk! Sementara kelinci hitam berurusan dengan satu pengintai cabang besar. Ribuan dari mereka mendekati api. Saat itu, bayangan besar mulai menutupi sekeliling. Hah? Kalian? Induk Crimson Giant Bear dan Minotaur King muncul. Mengaum. Buk! Bang! Saat ibu Crimson Giant Bear menyerbu ke arah pengintai cabang besar, area itu hancur lebur. Raja Minotaur juga mulai menyerang. Mengaum. Suara mendesing. Bang! Ketika Raja Minotaur mengayunkan senjatanya, klub tulang merah, di udara. Sekali, pengintai cabang besar di depannya tersapu seolah-olah mereka telah bertemu angin topan. Dan mengaum. Raja Minotaur dan Minotaur hitam menjaga sekeliling Sejun. Swos. Hehehe. Saya merasa segar. Aileen keluar dari danau setelah mandi. Dan kunyah. Dia mengisi perutnya dengan ubi kering yang diberikan Sejun padanya. Hehe. Ini manis. Aileen sudah cukup mengisi perutnya, jadi dia memutuskan untuk menonton. Apa yang dilakukan manusia menarik itu? Mengingat waktunya, sepertinya dia sedang tidur, tapi melihatnya tidur akan membuat pagi datang dengan cepat. Bola kristal. Swos. Atas panggilan Aileen, Crystal Orb tiba-tiba muncul di depannya. Sedikit mana telah terkumpul di hati naga Aileen, dan dia akhirnya bisa memanggil bola kristal dari area administrator. Hehehe. Jika sedikit lebih banyak mana terkumpul, aku seharusnya bisa mendengar suara manusia yang menarik itu juga, kan? Aileen memikirkan tentang fungsi pendukung suara Crystal Orb dan melihat rumah bata Sejun melalui Crystal Orb. Tapi Sejun tidak ada di kamar tidurnya. Hah? Kemana dia pergi? Aileen melihat keluar rumah bata. Kemudian, dia melihat Sejun berkelahi dengan cabang ent yang rusak di luar. Mengaum. Anda ent? Beraninya kau menyerang manusia spesialku. Dia ingin bergegas keluar dan membakar seluruh hutan barat segera, tapi dia tidak bisa melakukannya. Tapi untungnya manusia spesial itu bertarung dengan baik melawan dahan. Cepat menjadi lebih kuat, manusia. Saat Aileen bersorak untuk Sejun dan melihat sekeliling. Apa? Orang-orang itu juga? Dia melihat ribuan pengintai cabang besar datang dari titik yang berjarak 5 km. Dari rumah Sejun. Apa yang saya lakukan? Dia tidak bisa menghentikannya. Perbedaan level antara kecil dan besar sangat signifikan. Dan jumlah mereka terlalu banyak. Mama beruang. Bangun. Raja Minotaurus. Bangun. Aileen mulai membangunkan Mother Crimson Giant Bear dan Minotaur King. Dengan mengirimi mereka pesan. Bagaimana kalian tahu? Sementara Sejun bertanya-tanya. Administrator menara mengatakan bahwa dia membangunkan ibu beruang, raksasa merah tua dan Raja Minotaur. Administrator menara berteriak agar Anda mempercayainya dan tidur nyenyak. Di masa depan. Aileen, terima kasih. Aku bertahan karena kamu. Entah kenapa, Aileen tidak menanggapi perkataan Sejun. Jantung Aileen berdebar kencang mendengar kata-kata Sejun. Pada saat itu, Kuung. Cuengi memanggil Sejun di depan pengintai cabang besar. Cuengi, kenapa? Ketika Sejun mendekat. Berdebar. Seorang pengintai cabang besar, yang lengan dan kakinya patah semua, tetapi belum mati, terlihat berusaha bergerak. Hah? Belum mati? Gedebuk.
Kamu telah mengalahkan pengintai cabang besar dari Ant yang rusak. Kamu telah memperoleh 500 poin pengalaman. Saat Sejun membunuh pengintai cabang besar. Gedebuk. Kuung. Cuengi mematahkan lengan yang tersisa dari pengintai cabang besar yang bergerak, yang disebut Sejun. Oh! Yang ini juga tidak memiliki lengan dan kaki. Gedebuk. Sejun memberikan pukulan terakhir lagi. Sementara itu, Cuengi melumpuhkan pengintai cabang lainnya dan memanggil. Sejun lagi. Minotaur hitam yang menonton dari belakang tergerak oleh bakti Cuengi yang berusaha membesarkan ayah yang lemah. Dan gedebuk. Eumu. Mengikuti Cuengi, mereka mematahkan lengan dan kaki pengintai cabang yang masih hidup dan memanggil Sejun. Berkat bantuan Cuengi dan Black Minotaurs, Sejun yang memonopoli. Experience tersebut kembali menaikkan levelnya dan mencapai level 23. Dan P.I. Paeyo. Di penghujung fajar yang panjang, tangisan pelan bayi kelinci terdengar dari dalam gua. Intuisi Theo akurat. Makhluk yang menargetkan lutut Sejun lahir. Di depan rute pedagang yang menghubungkan lantai 50 ke lantai 40 menara. Aku merasa tidak enak, meong. Theo, melihat kumisnya yang gemetar terangkat, berkata. Dia merasa harus segera kembali ke lantai 99 menara. Kita tidak bisa menunggu, meong. Elka, ayo pergi dengan kecepatan tinggi. Meong. Ya. Perwakilan Theo. Aku akan membawamu dengan cepat dan aman. Mendengar kata-kata Theo, Elka mulai berlari dengan Theo di punggungnya. Kemudian, manusia, aku telah tiba, meong. Setelah 12 jam, Theo yang tiba di lantai 38 menara mengumumkan kedatangannya sambil menunggangi punggung Elka. Theo, tunggu sebentar. Saya akan segera menelepon orang-orang. Para pemburu yang beristirahat di kamp buru-buru menghubungi rekan mereka. Baik, meong. Dermawan saya akan menunggu, meong. Theo berbicara, meletakkan tangan di pinggangnya sambil duduk di atas Elka. Mereka tidak terkejut melihat anggota suku serigala perak. Itu karena mereka sesekali melihat pedagang pengembara dengan tentara bayaran. Segera, para pemburu mulai berkumpul. Ho ho ho. Ada lebih banyak manusia, meong. Theo senang melihat hampir 500 pemburu berkumpul. Meningkatnya jumlah pemburu disebabkan oleh rumor tentang tanaman baru yang disebut bawang hijau detoksifikasi. Ksatria kerajaan telah memperoleh 30 bawang hijau detoksifikasi. Salah satunya diumpankan ke ayah anggota guild dengan kanker hati stadium akhir. Dengan izin guild. Dan hasil panen Sejun mengejutkan dunia lagi. Setelah memakan bawang hijau detoksifikasi, sel kanker mulai menghilang dari hati pasien kanker hati. Stadium akhir dalam waktu 24 jam. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah pemburu sekali lagi karena orang kaya yang menderita kanker hati meminta bawang hijau detoksifikasi dari pemburu. Hari ini, saya akan menjual tomat ceri ajaib tingkat C dalam lelang, masing-masing 500 dengan total 6.000, diikuti oleh masing-masing 100 bawang hijau. Detoksifikasi tingkat D dengan total 3.000, Meo. Theo menginvestasikan semua insentif yang dia terima dari Sejun untuk meningkatkan kapasitas tasnya, dan mengisinya dengan bawang hijau. Detoksifikasi, yang populer di kalangan manusia. Dia sengaja mengatur untuk menjual tomat terlebih dahulu. Ini akan membuat manusia yang ingin membeli bawang lebih lama. Hehe. Sekarang, saya adalah seorang pedagang pengembara. Berpengalaman yang tahu seni menjual, meong. Sementara Theo merasa bangga dengan pertumbuhannya sendiri. 650 koin menara untuk 500. Pemburu mulai menawar tomat ceri ajaib. Ketika pasokan tomat ceri ajaib meningkat, harga secara bertahap menjadi stabil, rata-rata mencapai sekitar 1,45 koin menara per tomat. Semua tomat ceri ajaib sudah habis terjual, meong. Dengan cara ini, dia menjual 6.000 tomat ceri ajaib dan mendapatkan 8.700 koin menara. Kemudian, sekarang saya akan menjual bawang hijau detoksifikasi,
Meong. Dengan kata-kata Theo, persaingan sengit di antara para pemburu dimulai. 2.500 koin menara untuk 100. 3.000 koin menara untuk 100. 3.500 koin menara untuk 100. Anggota Phoenix Guild, Royal Knight Guild, dan Wizard Guild yang berpartisipasi dalam pelelangan dengan cepat menyerah karena harga yang meroket. Hari ini bukan hari mereka. 7.200 koin menara untuk 100. Terjual, Meong. 7.600 koin menara untuk 100. Terjual, Meong. Pemburu yang ditugaskan oleh orang kaya, yang bisa menghabiskan ratusan miliar untuk hidup mereka, menyapu bawang hijau detoksifikasi. Panggilan itu benar-benar harganya. Jika Anda tidak bisa makan tomat cherry ajaib, Anda hanya kehilangan vitalitas, tetapi jika Anda tidak bisa makan bawang hijau detoksifikasi, Anda mati. Bagi orang kaya, ini bukan masalah nilai. Dengan cara ini, Theo menjual 3.000 bawang hijau detoksifikasi dan mendapatkan 215.200 koin menara. Hehe. Sekarang, bahkan impian untuk menjadi pedagang pengembara tingkat lanjut tidak jauh lagi, Meong. Sebelum dia menyadarinya, jumlah penjualan Theo mendekati kondisi promosi. 1 juta koin menara untuk pedagang pengembara tingkat lanjut. Tentu saja. Kondisi lain juga dibutuhkan. Yang mau berfoto denganku, berbaris, Meong. Theo berfoto dengan para pemburu dan menerima curu, bumbu, dan kopi sebagai hadiah. Sampai jumpa lain kali, Meong. Theo buru-buru meninggalkan camp untuk pergi ke lantai 99 menara. Pada saat itu, Tuan Theo. 5 pemburu yang mencoba menculik Theo, tetapi akhirnya hidup mereka digadaikan, mendekatinya dengan gugup.